Video ini disponsori oleh Table Toys. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara bermain Miyabi, sebuah board game dari desainer Michael Kiesling dan dipublish oleh HABA untuk 2-4 pemain usia 8 tahun ke atas. Durasi mainnya sekitar 45 menit. Langsung saja kita lihat yuk apa saja yang ada di dalamnya. Ada buku panduan bermain, ada sejumlah token-token kayu dari 4 warna, ada sejumlah banyak tiles dari berbagai ukuran, dan di bagian bawahnya ada lembar pemain. Udah, itu aja. Langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Untuk setup, letakkan papan skor di tengah area permainan dengan 6 tile bonus dan 1 tile info ini secara terbuka di dekatnya. Taruh juga token penanda ronde di space pertama di jalur ronde ini. Setiap pemain memilih satu warna, lalu mengambil satu set berisi 6 lentera dan 2 token skor dari warna tersebut beserta 1 lembar taman. Ambil contoh, kita main berdua, kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box. Letakkan lembar taman di depan kita dengan ke-6 lentera di sebelah atasnya dan 2 token skor di papan skor, 1 di dekat space pertama dari jalur poin dan 1 lagi di spot pertama dari jalur kelipatan 50. Acak 96 tile taman ini secara tertutup di dalam tutup box dan taruh di area yang mudah dijangkau sebagai supply. Kalian bisa melihat jenis-jenis tile taman yang ada beserta jumlahnya masing-masing di kertas referensi ini. Komponen-komponen lain yang tidak saya sebutkan tadi boleh dikembalikan ke box untuk saat ini karena hanya dipakai untuk expansion saja. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini. Pemain termuda akan menjadi pemain pertama. Berikan token bonsai ini kepadanya dan permainan pun siap untuk dimulai. Miyabi adalah bahasa Jepang untuk keanggunan. Demi mencapai tingkat keindahan ini, mari hiasi taman kita dengan berbagai ornamen cantik seperti bebatuan, pepohonan, kolam, dan pagoda sehingga kita bisa menjadi perancang taman terbaik di musim ini. Untuk mempermudah penjelasan, beberapa komponen akan berpindah tempat atau bahkan dikesampingkan dan hanya dibawa kembali saat diperlukan saja. Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde dan di awal setiap ronde ada tahap persiapannya. Jumlah tile taman yang tersedia di awal ronde tergantung jumlah pemain sesuai daftar di kartu info ini. Ini adalah jenis-jenis tilenya dan ini adalah jumlah pemainnya. Jadi kalau kita main berdua, kita akan memakai 4 tiles yang 1 kotak, 4 tiles yang 2 kotak, 2 tiles yang 3 kotak lurus, dan 2 tiles yang 3 kotak siku. Semuanya diambil secara acak dari supply dan ditaruh secara terbuka di tengah area permainan. Itulah persiapan di awal ronde. Kini dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam. Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran. Giliran kita pun dibagi menjadi 3 fase, dimulai dengan fase place. Di fase ini, kita bisa mengambil 1 tile manapun dari area tengah untuk ditambahkan ke taman kita dengan mengikuti beberapa aturan berikut. Kita bisa memutar-mutar tile ini sesuai keinginan sebelum ditaruh. Dan tentu saja, tile harus ditaruh di dalam grid 6x6 ini mengikuti pola garis-garis yang ada dan tidak boleh keluar dari grid seperti ini. Aturan berikutnya, setiap baris di taman kita hanya bisa berisi 1 jenis ornamen spesifik seperti informasi di bagian kiri ini. Jadi pohon merah hanya boleh ada di baris pertama, pagoda hanya boleh ada di baris kedua, dan seterusnya. Itu berarti jika saya memilih tile ini, maka saya harus pastikan ornamen pohon hijau ini berada di baris kelima, karena disitulah tempatnya. Selain itu, ornamen di tile baru ini juga harus berada di kolom yang spot lenteranya masih kosong. Jadi, kalau kondisinya begini, saya tidak bisa menaruh tilenya seperti ini. Karena sekalipun ornamennya berada di baris yang tepat, sayangnya spot lentera di kolom ini sudah terisi. Jadi mungkin saya akan memindahkannya ke sini karena spot lentera di kolomnya masih kosong. Informasi penting, aturan baris dan kolom hanya berlaku untuk posisi ornamen saja. Kotak-kotak kosong lainnya di tile ini bisa berada di baris dan kolom manapun. Jika mau, tile baru boleh ditumpuk di atas tiles lain yang sudah ada di taman kita, jika dan hanya jika tile baru ini sepenuhnya berada di atas tiles lain.
tidak bisa tergantung seperti ini. Harus benar-benar 100% di atas tiles lain. Kita bahkan boleh menutupi ornamen yang sudah ada. Tapi tetap ingat untuk mematuhi restriksi-restriksi yang lain. Dan itulah aturan penempatan tile. Carilah posisi yang tepat karena sekali ditaruh, tile sudah tidak bisa dipindah-pindahkan lagi. Jika tidak ada satupun tile dari area tengah yang bisa ditambahkan ke taman kita karena akan melanggar aturan atau mungkin karena ke-6 spot lentera kita sudah terisi, maka kita harus pas dan segera mengakhiri giliran. Kita tidak lanjut ke fase 2 atau fase 3. Selain itu, sekali kita pas, giliran kita akan terus dilewati di sepanjang ronde ini selagi para pemain lain tetap mengambil giliran. Tapi jika kita bisa menambahkan satu tile baru ke taman kita, maka kita akan masuk ke fase 2 yaitu fase lentera. Taruh satu lentera kita yang belum terpakai ke atas spot lentera dari kolom tempat ornamen yang baru berada. Contoh, di fase 1 tadi saya menaruh tile baru di sini. Karena ornamennya ada di kolom ini, maka saya akan menaruh lentera di spot yang ini. Dan sekali ditaruh, lentera tidak bisa dipindah-pindahkan lagi sampai akhir ronde. Setelah itu, kita akan masuk ke fase 3, yaitu fase scoring. Kita akan segera mendapatkan poin dari ornamen yang baru ditambahkan ke taman kita sesuai jumlah ornamen detailnya dikali level tempat tilenya berada. Contoh, di sini ada 3 pohon hijau dan tilenya berada di level 1. Jadi saya akan mendapatkan 3 kali 1 atau 3 poin. Contoh lain, saya baru saja menaruh tile dengan 2 batu ini di level ketiga. Hitungnya 1, 2, 3. Maka saya akan mendapatkan 2 kali 3 atau 6 poin. Setiap kali mendapatkan poin, segera tandai dengan memajukan token skor kita di jalur poin. Jika kita sudah memiliki lebih dari 50 poin, kembalikan token skornya ke awal lagi, lalu majukan token kelipatan kita 1 space sebelum lanjut menghitung. Di contoh ini, kita sudah memiliki 50 plus 9 atau 59 poin. Hal yang sama terjadi jika kita memiliki lebih dari 100, 150 poin, dan seterusnya. Informasi tambahan, jika kita adalah pemain pertama yang menaruh ornamen dari satu jenis di level kelima, kita akan segera mendapatkan poin yang tertera di tile bonus yang bersesuaian. Ambil contoh, saya adalah pemain pertama yang menaruh ornamen batu di level kelima. Seusai mendapatkan poin dari scoring biasa, saya juga akan mendapatkan bonus 5 poin seperti tertera di tile bonus batu ini. Lalu, kembalikan tilenya ke dalam box. Jadi bonus untuk ornamen batu sudah tidak tersedia lagi, tapi bonus untuk jenis ornamen yang lain masih ada. Jadi, untuk meringkas apa saja yang terjadi di giliran kita akan menambahkan tile dari area tengah ke taman kita dan menaruh lentera di spot yang bersesuaian, lalu mendapatkan poin dari ornamen baru plus mungkin dari tile bonus juga. Setelah itu, giliran kita pun selesai dan pemain berikutnya yang belum pas boleh mengambil giliran. Satu ronde akan berakhir saat semua pemain sudah pas. Kini, lakukan beberapa step berikut. Pertama-tama, kembalikan semua tile yang masih tersisa di area tengah kalau ada ke dalam box. Lalu, majukan token penanda ronde 1 space ke kanan. Setelah itu, para pemain memindahkan lentera-lentera mereka kembali ke sebelah atas lembar taman masing-masing sehingga ke-6 spot ini kosong lagi. Dan terakhir, oper token bonsai ke pemain berikutnya searah jarum jam yang akan menjadi pemain pertama di ronde baru yang kini siap untuk dimulai dari tahap persiapan lagi. Permainan akan terus berlangsung hingga di akhir ronde kesekian, tergantung jumlah pemain sesuai keterangan di jalur ronde ini. Titik-titik yang ada melambangkan jumlah pemain. Jadi kalau main berdua, permainan akan selesai di akhir ronde ke-6. Lalu kita akan lakukan penilaian akhir. Para pemain akan saling membandingkan taman masing-masing satu sama lain. Dan pemain yang memiliki ornamen terbanyak di satu baris akan mendapatkan poin tertinggi yang tertera di bagian kiri baris tersebut. Sedangkan yang memiliki ornamen terbanyak kedua akan mendapatkan poin yang lebih rendah dan para pemain lainnya tidak mendapatkan apa-apa dari baris tersebut. Informasi penting, yang dihitung hanyalah ornamen yang nampak saja.
Yang sudah tertutup tidak dianggap lagi. Di contoh ini, kita memiliki 8 pohon merah dan pemain kuning hanya memiliki 4. Berarti kita akan mendapatkan angka tertinggi dari baris tersebut, yaitu 15 poin. Sedangkan pemain kuning akan mendapatkan angka yang lebih rendah, yaitu 7 poin. Setelah baris pertama diskor, kita akan lanjut ke baris-baris berikutnya. Jika terjadi seri untuk pemilik ornamen terbanyak, seperti yang terjadi di baris pagoda ini, maka para pemain tersebut sama-sama mendapatkan poin yang besar dan tidak ada yang mendapatkan poin yang kecil. Jika terjadi seri untuk terbanyak kedua, maka para pemain tersebut sama-sama mendapatkan poin yang kecil. Kalau keenam baris di taman sudah diskor semua, cek papan skor dan pemain dengan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya. Jika terjadi seri, maka para pemain yang seri akan menang bersama. Dan itulah aturan dasar untuk bermain board game Miyabi. Jika mau lebih seru, ada 5 expansions yang bisa ditambahkan. Itu semua akan dibahas di video terpisah. Linknya ada di deskripsi video ini. Tapi sampai sejauh ini, kalau kalian ada pertanyaan mengenai aturan mainnya, kalian boleh tuliskan di komentar di bawah dan saya akan jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.